masih SMA, belum sampai SMA, almarhum Kiai Halim itu wafat. Akhirnya Ki Mahfud nggak bisa meneruskan, namanya ibu janda, punya yang lain itu janda, putranya 8, nggak ada sumber lain, akhirnya putra-putranya ya hanya bisa sampai SMA, nggak sampai ada yang kuliah gitu. Waktu itu akhirnya diputuskan untuk mondok ke Kencong, Asunia, ya Kejahari. Malah di sana sering pulang. Kejahari tahu, almarhum Kejahari tahu kalau suami saya Ki Mahfud itu sering pulang. Bukan karena meler ya, karena nggak ada yang dimakan. Sering pulang tuh karena nggak ada yang dimakan. Kejahari pura-pura nggak tahu, pura-pura gini ya, supaya nggak takut yang pulang gitu. Kejahari itu marah. Tapi waktu itu Kejahari tahu Ki Mahfud itu mundur sana, terus bilangnya apa, alhamdulillah aku punya badal di Jember, sampai akhirnya ketua pondoknya itu lapor ke Kejahari, ada anak baru nakal kiai sering pulang gak pamit, sopo Mahfud, wis ojo bilang gitu Kejahari. Malah dimarahi ketua pondoknya itu kalau lapor ke Mahfud itu meler. Bukan karena meler, nggak ada yang diginikan, Mbak. Bayangkan anak 8 terus nggak punya penghasilan yang terus sampai akhirnya lama kelamaan memang dapat pensiunan sih. Dulu Ki Halim itu jadi kepala depak berawal pertama kali kepala depak Jember itu Ki Halim. Terus sampai ada temannya ibu Nyai lain itu namanya Nyai Ali Yasin, itu yang memperjuangkan sampai akhirnya dapat pensiunan, ya agak lumayan, dapat pensiunan itu agak lumayan hidupnya. Sampai akhirnya waktu itu saya sendiri ya mondok di Ibu Tua. Ya, Ki Mahfud waktu itu mondok di Kencong. Ya, saya mondok di sana di yang Ibu Tua, Bu Nyai Muzayana. Saya nggak kenal sama Ki Mahfud, orang sama-sama nggak ada. Saya izin mondok di Kencong, saya mondok di sini. Tahu-tahu memang ceritanya mbaknya ini kewalian Ki Hamid almarhum ya, Ki Hamid Pasuruan. Itu waktu masih kecil umur 5 tahun sering Ki Mahfud itu diajak Ki Halim ke Pasuruan, diajak ke sana. Terus Ki Hamid bilang ini ke Ki Halim, memang agak pantaran ya, jadi walaupun manggil paman tapi hampir seumuran. Iya, jadi nggak bosan mbak. Bilang gini, Man, Mahfud itu tak pak ya man, tak pe anak, tak jadi anak. Besok jodohnya apa dari aku man? Tuh, Ki Halim, Ki Hamid ke Ki Halim bilang gitu. Padahal masih umur 5 tahun. Ternyata benar apa yang dikatakan Ki Hamid. Ya. Jadi dari 8 saudara itu sing paling ndak pernah politik gini-gini suap berpol wis. Anak pondok ngajar di madrasah Asrini ya, di Alia. Ada yang belakang tuh ada yang tidur. Sama temennya mau dibangunkan tuh sama Ki Mahfud nggak boleh. Saking suabare. Sama anak juga gitu. Kalau saya laporan, Mas lari-lari pengen gini, wis jarno wis es kesel mudun dewi. Aduh mbak, aku sampai ya Allah, anak lanang-lanang cek suabare. Astagfirullahaladzim. Saya kadang-kadang ya Allah mas, seringkali dimanfaatkan orang mbak. Saking baiknya merasa nggak ada suudon sama orang. Untungnya saya ini dampingin terus ya mbak ya, selalu tak pantau karena terlalu polos, terlalu baik, akhirnya nggak pernah seudon gitu. Pernah mbak ada orang kesini pagi-pagi jam 6 ya, ada orang laki perempuan kesini
minta dinikahkan, katanya mau nganyari nikah tajadudan gitu. Sudah ditulis namanya gini gitu. Terus saya gini mbak, loh iki moro-moro gak ditakoni surat nikah, moro-moro kan digawatno. Aduh, terus saya yang keluar ke tamunya. Pak, gini ya Pak ya, sampean sesuk balik orang ini meneh. Gawon surat nikah sampean. Nek pancen sampean iki bener-bener suami istri. Kalau sampean enggak duwe surat nikah, Pak, njaluk surat keterangan lurah. Nek sampean iki pancen asline wis suami istri. Saiki mak arep kita jadikan. Tak kawin Pak. Pokok sampean gawa surat nikah atau sampean njaluk surat keterangan lurah. Nek sampean iki pancen asline wis suami istri. Ternyata besoknya enggak datang. Nah, andai kata ini terus nikah keduanya mbak, ketemuan dia istri pertamanya sing nikahkan sini apa enggak dilabrak orang. Terus saya bilang, loh mas, bener kan gak teko. Iya bener kok. Itu mbak contohnya, saking sabare, saking husnudon sama orang, enggak pernah suudon ya. Sampai hampir celaka. Untungnya saya itu selalu mendampingi mbak segala sesuatunya gitu. Jadi akhirnya benar mbak, umur 27 suami saya ya, Kiai Mahfud umur 27. Waktu itu Kiai Hamid baru datang haji. Saya waktu itu saya nggak ngerti kalau sudah diminta. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu saya kelas 2 SMA, kelas 2 aliyah, saya dipindah ke Pondok Pasuruan, pondoknya Kiai Hamid. Saya sempat marah sama ibu saya, lu kok dipindah sih? Terus enak-enak aja nang kono wis cedek, alasannya aku gak bisa ngirim dan sebagainya, alasannya ibu saya. Nggak taunya sudah diminta sini. Oh, gitu loh. Takutnya ibu saya juga gitu. Kan mondoknya Jember, mulai ibu itu ke Jember berarti kan dikira pacaran kok. Nah, ibu saya takut kayak gitu juga. Akhirnya saya tahu-tahu dipindah ke pondoknya Kiai Hamid. Sudah saya menurut jenenge wong biyen lugu-lugu aja gak protes mbak. Sudah di sana nggak ada sekolah formalnya mbak. Jadi saya harus ngambang. Akhirnya putus sekolahnya. Gitu. Akhirnya terus waktu itu Kiai Mahfud umur 27. Kiai Hamid baru datang dari haji. Nah, Kiai Mahfud itu sama keluarga, sama Nyai Laili, sama Nyai Wardah, sama Kiai Jofir Al-Fatah, banyak satu mobil itu ke Pasuruan ziarah haji. Ternyata cuman nggak punya ziarah haji. Kakak saya ya dipanggil sama Kiai Hamid, tolong celukno pengulu, mbok bengi kongon ngakatno Kiai Mahfud. Gitu. Terus tolong undangno Kiai Ahmad Jufri, suruh ngakatno putrane Kiai Halim. Karena Kiai Halim itu dulu mukholif, akrab sama Kiai Ahmad Jufri Pasuruan. Dulu teman di DPR Provinsi. Kiai Halim dengan Kiai Ahmad Jufri besok Pasuruan. Sudah datang semua. Nah Kiai Hamid sore itu bilang sama Nyai Laili, ibunya Kiai Mahfud, Bek, kula nyuwun ridhoni Bek Laili. Mahfud mangke dalu badhe kula akataken. Masalah mas kawin napa tirose kula? Mas kawin. Sing ibu Nyai Laili yang nggak bisa ngomong apa-apa. Soalnya Kiai Hamid bilang gini, Kiai Halim, Manlim mulai wau injing sampun ngerantos di sini, ingin nyaksikan Mahfud nikah gitu. Padahal Kiai Halim tahun 71 sudah wafat. Tahun 76 saya dinikahkan itu Kiai Halim rawuh katanya. Di rumahnya di dalam nikahan. Sudah wafat. Berarti rohnya yang rawuh. Gitu. Sing ibu saya ya bingung, gak terima tamu, gak ada makanan. Orang memang gak siap-siap, gak tahu kalau mau ada akad nikah. Dan itu akad resmi mbak, sudah dipanggilkan penghulu.
Jadi kakak saya waktu itu diakad nikahkan Kiai Ahmad Jufri, kakak saya pasrah wali, Kiai Mahfud dinikahkan sama Kiai Hamid dipakai jubah. Pakai jubah, pakai igel kayak orang Arab itu. Terus ditemukan di rumah saya kaget, cuman pelongoan aja, saya nggak pakai apa-apa, ya biasa aja, orang memang nggak niat mbak. Mas kawinnya saya masih ingat mbak, 15.000. Zaman dulu 15.000 tuh emas masih 2.000 1 gram. Jadi dapat 7,5 gram, 15.000. Nah, akhirnya sudah berjalanlah saya dengan Kiai Mahfud membina rumah tangga. Kiai Mahfud sering isi pengajian, kalau formalnya ngajar di Alia, kadang di Masjid Baitul Amin, ada yang di Masjid Nurul Iman pengajiannya. Kalau khutbahnya di Baitur Roja ya, Gebang, terus ini Al Khairat, UIJ, Masjid UIJ, terus Nurul Iman, Baitul Amin. Kalau pengajiannya, kalau khutbahnya, kalau pengajian yang rutin di Masjid Nurul Iman sama Baitul Amin yang rutin pengajian subuh itu. Sampai pada akhirnya ya tahun 2000 Kiai Mahfud diajak suruh jadi anggota DPR ya. Suruh jadi anggota DPR. Tahun sebelum itu Kiai Mahfud itu sempat sama Ki Abdullah Siddiq. Itu kan waktu itu Ki Abdullah Siddiq jadi wakil ketua DPR provinsi. Waktu itu Kiai Mahfud minta tolong ke Kiai Abdullah, minta pingin pekerjaan karena sudah nikah nggak punya pekerjaan. Terus sama Kiai Abdullah dimasukkan ke provinsi gitu. Cuman disuruh sekolah di karena dulu cuma SMA, jadi mau dileskan, mau dikursuskan berapa bulan gitu, mau ditempatkan di LAJ atau di keperikanan gitu. Sudah positif mau diterima. Sawan nang Kiai Hamid tidak diizinkan. Enggak, padahal belum lapor ya. Enggak itulah hebatnya Kiai Hamid ya. Makrifatnya Kiai Hamid. Terkenal ya. Jadi waktu Kiai Mahfud ke sana itu ada tamu Habib Umar. Kiai Hamid. Kiai Mahfud ini dirangkul sama Kiai Hamid. Beb, saudaranya Mahfud ini ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang pegawai negeri, ada yang ini. Cuman ini Beb, bagi yatun mimba sidik, tunggonona ibumu ya. Aduh, aku hari ini tadi pamit kerja nang Surabaya. Aduh, tinggal ini Beb, bagi yatun mimba sidik. Akhirnya terus tunggongan ibumu. Nggak jadi ngomong mbak, padahal ini sudah resmi diterima di Surabaya. Saudara-saudara semuanya marah. Malah ada yang bilang gini, kok gak ditempuakan kan Kiai Hamid mawon bulan ini. Waktu itu saya sudah punya anak mbak, nggak ada yang dimakan sudah waktu itu. Tapi saya yakin Allah jadikan seperti ini pasti ada hikmah di balik itu. Tapi mbak saya di Surabaya mungkin saya nggak seperti ini ya, maksudnya terjun saya di pengajian, bimbing orang, masyarakat gini. Muhammad di Surabaya mungkin gitu, atau di Jakarta. Jadi tahun 2000 DPR pusat waktu itu nggak mau juga mengatur nuwun atas kepercayaan ke saya, tapi saya mau ngopeni masjid nang Jember bae. Jadi terkenal anak pondok Astra ini, pondoknya Gus Wirjon. Nek ngajar di sana ya gitu, anak 3, anak 4, anak 10, anak berapapun tetap ada. Kan masih aktif nggak pesantren? Ya. Salah gitu ya mbak ya. Nek wis ngajar, pemene nang arek wedok gak ndelok arek mbak. Ngene wis iki.
bah arek kesirep kayak dipluk wis. Cuman lihat kitabnya aja. Gitu. Ya. Dan waktu itu ya Mbak ya, tahun 82 sebelum Ki Hamid wafat. Jadi hebatnya Ki Hamid istimewa benar ya. Ini bagian dari karunia Ki Hamid. Waktu itu ada kholnya Mbak Sudik. Kiai Mahfud ke rumah kakaknya Nyai Wardah di Jalan Sempot. Di situ ada Kiai Abdullah Siddiq. Ya, tahun 82. Tahun 82. Waktu itu terus Kiai Hamid rawuh ke rumahnya Nyai Wardah, mau ngakatkan ponaknya Nyai Wardah. Nah, Kiai Abdullah tuh bilang gini ke Kiai Hamid, Mit, Mahfud itu loh Mit, dengan dadi kiai. Wis pantes Mit dadi kiai. Cuma tak takoni jarine Mahfud itu ngomongnya gak duwe ilmu. Dengan dadi kiai. Jawabnya Kiai Hamid apa? Anu man, Mahfud itu wis balak-balik nang Pasuruan tak tawari dadi kiai ya Put ya, dadi kiai ya Put. Gak geleman. Jadi Abdullah kan juga manggil paman ya, gak geleman. Saiki gelemen ya Put ya, saiki gelemen dadi kiai ya. Doa lama berdoa Kiai Hamid waktu itu. Setelah itu Kiai Hamid minta ke Ki Mahfud, Put, aku golekno kurma. Padahal bulan Syakban ya, enggak ada kurma Mbak zaman dulu. Nek saiki di mana-mana ada kurma, tahun 82 enggak ada Mbak. Aku golekno kurma ya, Put. Sudah nemu sak pagi ini Mbak, sak kotak ini. Terus Kiai Hamid minta, Pak, aku poso Put. Aku tolong hitungno songo, pekno songo. Ojo kurang, ojo lebih. Dihitung 9. Waktu itu dikasih. Terus Kiai Mahfud dikasih uang 1.000 sama Kiai Hamid. Nyak Put digawe haji. Saya sing gambar Pangeran Diponegoro lho. Tuh kayak 1.000. Pak Mahfud, Kiai Mahfud ini apa isyarat gitu. Sampai akhirnya mau menaik ke mobil Kiai Hamid, Pak Mahfud dipanggil juga, Put, dikasih roti 5 sisir. Roti di sini berapa enggak tahu, tapi sudah tahu tinggal 5 sisir. Ikut ke sana haji. Saya waktu itu haji, aku sih tak pangan naik gak ono kok katanya haji, enggak jauh dari bayangan saya Mbak. Nah inilah hebatnya Kiai Hamid. Sudah perjalanannya waktu itu Kiai Hamid juga ketemu Kiai Abdullah, baru mobilnya baru. Man, mobilnya anyar, aku ya geleman, sar Amia 700. Aduh Mit, sepurane yo. Iki aku mobil ditukokno anak-anakku. Padahal Kiai Hamid gak pengen beli Mbak asli. Ya, cuman isyarat aja. Ternyata Kiai Hamid sama Kiai Abdullah itu wafatnya beda 7 bulan. Emang wafatnya Kiai Hamid naik mobil kerangka. Jadi ini banyak apa ya karomah dari beliau itu. Sampai akhirnya berjalannya waktu, Kiai Mahfud ya seperti biasa, yang dimakan ada yang nggak ada, terus anaknya 5. Saya cuma yakin aja aku dititipi anak pasti dikei rezeki pangeran gitu. Sampai akhirnya tahun 90 Mbak, tahun 90 itu waktu pertama kali ada waiting list Mbak. Ya, waktu 95 pertama kali ada waiting list. Kiai Mahfud itu ngomong ke Kiai Yusuf Muhammad, Yus kalau pengen haji, diusahakan. Masuk Mbak. Yus. Iya. Dadak Kiai Mahfud budal Mbak, budalnya sik durung duit tas Mbak, durung oleh tas. Tasnya disili Gus tahun 95.
Ternyata isyaratnya Ki Hamid uang 1.000 ya, kurmanya 9, rotinya 5 sisir 95. Coba dari tahun 82 Mbak ke 95, 13 tahun Mbak kejadiannya. Ki Hamid sudah nggak ada. Setelah itu kenapa? Sudah Ki Hamid Mangkuharto sudah memberi Lah isyarat. iya itu. Coba. Nah uangnya akhirnya setelah haji Ki Mahfud uangnya dikasihkan saya. Gitu. Memang Disimpan berarti uang. tak simpan uangnya waktu itu Mbak. Sampai kalau saya berangkat haji, saya berangkat umroh, saya berangkat haji, uang itu selalu dipinjam ke anak-anak. Bu, kalau kepingin oleh sampai tak laminatin Mbak. Memang nggak pernah kosong uang saya Mbak di dompet itu. Gitu. Alhamdulillah. Iya, itu. Tapi karena mungkin terlalu yakin sama uang barokah ya Mbak. Iya. Ya, akhirnya Mbak, saya waktu umroh, uang itu hilang. Padahal kan uang hak kayu Mbak, kok iso hilang? Di Arafah hilangnya Mbak, waktu saya umroh. Kalau di bis bagi saya uang hak kayu gak ada nyolong. Iya. Ternyata kan uang rayanya saya bawa, hanya uang 1.000 sama uang 200 kalau nggak salah. Yang saya taruh di situ itu, di dompet, ternyata itu hilang. Jadi anak-anak gak boleh yakin itu sebagai barokahnya, harus cari berkah sendiri, nggak bisa gandol barokah dari Ki Hamid. Tapi akhirnya benar Mbak, 95 tuh Ki Mahfud berangkat haji, coba 13 tahun. Sekarang nggak ada ya seperti itu. Nggak ada Mbak, saya itu sekarang politik. Ya. Apalagi sekarang Mbak ya, Habib dibentur no. Ambil ya. Nek ngelak-ngelak Habib, Masya Allah saya tahu biyen Mbak, Ki Hamid itu nang habaib buah marga opo ais tetep dihormati di rebutan setara Ki Hamid kayak gitu oleh nanti anak Habib itu hormatnya kayak gitu. Iya, sekarang dibentur-bentur kan. Iya. Jadi sampai akhirnya saya pernah Mbak di Ki Hamid itu ada tamu Habib yang memang kalau levelnya seperti walaupun Habib itu masih kalah dengan levelnya Ki Hamid. Jadi waktu itu ada tamu Habib Muhsin Pasuruan. Nggak seberapa lama ada tamu anak muda pakai celana jeans, nggak pakai sompo. Sama Habib Muhsin ditinggal ke masjid. Terus tamunya asik omong-omongan sama Ki Hamid. Tamu sing anak muda pakai celana nggak pakai sompo. Terus anak ini pulang, Habib Muhsin kembali ke Ki Hamid. Sopo Hamid kok suul adab. Nang kiai sonoan gak sompoan. Ki Hamid mesem anu bib Nabi Khidir. Astagfirullahaladzim, kata Ki Hamid. Memberitahu ada salamnya Ki Ahmad Jufri, minta doa karena Ki Ahmad Jufri lagi sakit. Gitu. Ki Hamid macam-macam karena Habib Muhsin ditinggal pergi. Nah, berarti kan martabatnya anunya lebih tinggi Ki Hamid. Itu aja Ki Hamid sama Habib Muhsin itu oleh hormat banget. Saiki dibentur-benturkan ya Allah, Habib Lutfi dikena Habib ini dikena astagfirullahaladzim. Nah, kepentingan politik. Ya itu, Mbak. Jadi kepolosannya Ki Mahfud selama ini seringkali dimanfaatkan orang. Untungnya saya tuh selalu dampingi. Jadi saya masih bisa ngontrol, bisa nyegah kalau mau dipleset, mau disalahgunakan. Jadi selama ini memang tidak pernah apa ya, nggak ono suudon Mbak. Terlalu lurus banget. Dan manusia Iya. baik semua. Iya. Sampai satu bilang gini, Mas, suudon mboten nangsal Mas. Dosa suudon, tapi waspada Mas. Waspada. Kon bener. Nah gitu toh. Saya nggak pernah saya dipukul, jangankan dipukul Mbak, dibentak aja nggak pernah. Sampai saya menantang sama Ki Mahfud. Sekali-sekali pulang itu dicegah. Kan saya sering ikut penataran sampai saya kuliah S1 sampai saya kuliah S2 dibolehkan Mbak, nggak pernah dicegah. Saya kalau penataran itu ke Jogja, ke Jakarta, ke Cirebon, ke Malang, ke Surabaya.
penataran macam-macam dulu. Saya masih di Fatayat ya, masih aktif di Fatayat. Seperti itu dulu ya. Gak pernah dilarang, Mas, mbok sekali-sekali kurang iki dilarang, Mas. Jawabnya apa? Nah, itu menurut kon manfaat, ya wis saya. Terus ya napa lari-lari nek potilar? Ya jano aku sing ngopeni. Itu jawabnya. Aduh. Makanya Mbak, aku golek wong sing kaya bojoku, bukan itu karena suami saya ya enggak. 45 tahun Mbak aku dampingi. Aku 45 tahun dampingi Ki Mahfud. Enggak pernah. Ojo aku Mbak anake ya dibentak gak tau. Nek masjid dirangkul. Ngomongnya apa? Anak ibu, anak ayah ya, anak ayah, telu iki ya. Kon aja sampai nyakiti bojomu. Kon nek kepingin bojomu iku tambah ayu, ya bandanono. Kon nek nyakiti bojomu padha kon nyakiti ibu. Itu jawabnya. Kadang-kadang ora-ora apa gitu. Saya ojo Mas mumpun Mas kesane Mas mboten pantes tiyang jalan. Jare sapa? Nabi ku lho gaene ngrewangi bojone. Itu jawabnya. Caranya kayak gitu ya. Susah. Gimana ya depannya? Susah. Kakek resep engko Mbak. Oh gitu. Kakek resep cek oleh jodoh sing soleh sing soleh. Karena memang saya Mbak di ijazah saya itu memang dekat. Ayah saya tuh ayah saya tuh gini mukholid sama Kiai Hamid Mbak. Jadi saya ngondok di sana tuh sering dipanggil di dalam, ditimbali ibunya Nafisa. Saya dikasih ijazah kalau untuk mudahkan jodoh ya Mbak ya, maca surat Ar-Rahman. Tutup ayat 29 mandek. Yas'aluhu ma fi samawati wal ardi kullu wa fi sya'an. Mandek sujud di sini Mbak. Posisi sujud njaluk jodoh sing seperti apa. Nek mari nunggu meneh terus dilanjutkan ayatnya sampai selesai. Ya. Nomor 2 surat Toha 131 132. Wala tamudanna ainaika ya. Untuk murah apa? Wala tamudanna ainaika ila ma ta'ala bi azwajin min zahril hayatid dunya linafsinahum fi warizqu rabbika khairu wa aqwa. Nangkon mandek. Warizqu rabbika khairu wa aqwa, dan rezeki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih abadi. Nah di situ sama njaluk jodoh sing apa kriteria apa ya apa gak royo. Tapi siji Mbak, njaluk bojo sing iso ndampingi donya akhirat wis. Nek ganteng sok nang salon. Ya, tapi nek iso ndampingi donya akhirat kan nyaman wis Mbak ya. Nah itu. Terus nomor 3 surat Al-Mujadilah ayat 1 dibaca 71 kali tiap asar. Al-Mujadilah. Ya. Qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Itu diwaca 71 Mbak tiap asar. Nah, 3 ini Mbak nek sampean waca, tahu tak amal Mbak ya. 1 tahun 2006 aku mantu ping 3. 2006. Aku mantu ping 3. Iki anakku sing nomor 2 ambil anakku nomor 3. 2006 aku anu mantu ping 3, 2007 aku duwe putu 3. Saiki putuku 15. Alhamdulillah. Mbak. Tuh sampean oleh barokah itu. Mari ki sampean tak kei barokah meneh, Mbak. Mari kita kei barokah meneh. Alhamdulillah dari Mas. Sebentar ya. Mau rekam. Iya, tapi itu lebih bagian penting catat sih.